Ini tentang pro dan kontra hilirisasi Indonesia dengan melihat tantangan dan keberhasilan dalam pembangunan ekonomi. Hilirisasi adalah sebuah konsep yang mencoba mengangkat ekonomi suatu negara melalui pengembangan sektor industri. Telah menjadi pusat perhatian dalam upaya memperkuat dan juga mendiversifikasi perekonomian. Banyak negara berhasil meraih keuntungan besar dari hilirisasi, namun ada juga yang menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Alhasil terjadi pro dan kontra terkait hilirisasi yang terjadi di negara ini. Bagi yang pro hilirisasi, hal ini akan meningkatkan nilai tambah dan diversifikasi ekonomi sebab salah satu keunggulan utama hilirisasi adalah kemampuannya untuk meningkatkan nilai tambah pada produk atau juga komoditas. Dengan memproses bahan mentah hingga menjadi produk jadi, negara dapat menghasilkan barang dengan nilai lebih tinggi, menciptakan margin keuntungan yang lebih besar. Hilirisasi membantu negara untuk mengurangi ketergantungan pada satu sektor atau jenis komoditas saja, sehingga negara menjadi lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dan perubahan ekonomi global, serta memperkuat ketahanan ekonomi dan mengurangi resiko yang mungkin muncul. Proses hilirisasi sendiri seringkali melibatkan peningkatan aktivitas manufaktur yang berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan juga membantu mengurangi tingkat pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hilirisasi juga mendorong pengembangan infrastruktur yang lebih baik, termasuk pabrik-pabrik, jaringan transportasi, dan juga fasilitas lainnya. Infrastruktur yang diperbaharui dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sehingga negara yang menggantungkan diri pada ekspor bahan mentah dapat mengurangi resikonya dengan mengembangkan sektor industri dalam negeri yang secara langsung membantu melindungi ekonomi dari fluktuasi harga komoditas di pasar internasional. Sementara mereka yang kontra dengan hilirisasi menyatakan bahwa tantangan finansial merupakan salah satu hambatan utama dalam implementasi hilirisasi. Pengembangan fasilitas produksi, pengadopsian teknologi, dan pelatihan tenaga kerja memerlukan investasi besar yang dapat menjadi beban signifikan bagi pemerintah atau juga perusahaan. Selain itu, pemrosesan bahan mentah menjadi produk jadi seringkali melibatkan teknologi canggih. Negara-negara yang kesulitan mengadopsi atau juga mengembangkan teknologi tersebut dapat mengalami hambatan dalam melaksanakan hilirisasi secara efektif. Proses hilirisasi seringkali memerlukan perubahan kebijakan dan juga regulasi. Ketidakpastian yang sering muncul dari perubahan kebijakan atau regulasi yang tidak konsisten dapat menciptakan ketidakpastian bagi investor dan juga pelaku industri. Masalah lainnya adalah produk hasil hilirisasi harus mampu bersaing di pasar global. Persaingan yang ketat dan juga perubahan dinamika pasar dapat menjadi tantangan besar bagi keberhasilan produk hilirisasi. Sementara itu, pemrosesan lebih lanjut ini dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, dan dampak pada komunitas lokal dapat menjadi pemicu konflik, sehingga perlu dikelola dengan hati-hati untuk menghindari gesekan dalam masyarakat dan juga kerusakan lingkungan. Bicara tentang negara-negara yang melakukan hilirisasi, ada beberapa negara yang berhasil melaksanakannya. Sebut saja Malaysia yang sukses dalam hilirisasi industri minyak kelapa sawit dan Jepang yang sukses dalam hilirisasi sektor manufaktur global setelah Perang Dunia Kedua. Keduanya fokus pada inovasi dan juga teknologi sehingga berhasil menjadi pemimpin dalam industri masing-masing. Sementara negara yang gagal melakukan hilirisasi diantaranya adalah Nigeria dan juga Venezuela yang gagal dalam hilirisasi minyak. Nigeria menghadapi kesulitan dalam melaksanakan hilirisasi pada sektor minyak dan juga gas karena kebijakan dan juga kepastian hukum di negara tersebut masih belum terjamin. Meski berstatus produsen minyak mentah terbesar di Afrika, sebagian besar minyak di Nigeria diekspor dalam bentuk mentah tanpa mengalami proses pengolahan yang signifikan. Hal ini membuat Nigeria sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak mentah di pasar internasional. Sementara Venezuela mengalami kesulitan dalam hilirisasi sektor minyak akibat krisis ekonomi dan juga kebijakan politik yang tidak efektif, sehingga membuat mereka gagal mengembangkan infrastruktur dan juga industri pengolahan minyak yang memadai. Indonesia seperti negara lain memiliki tantangan dan juga peluang dalam melaksanakan hilirisasi. Keberhasilan hilirisasi sendiri di sektor kelapa sawit dan tekstil menunjukkan potensi yang besar, tetapi tantangan dalam sektor pertambangan dan juga infrastruktur juga perlu diatasi.
Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk menghadapi hilirisasi ini. Di antaranya mengatasi tantangan teknis dan juga teknologi yang memerlukan investasi besar dalam penelitian dan juga pengembangan serta pelatihan tenaga kerja untuk mengadopsi teknologi canggih. Keberhasilan hilirisasi sendiri memerlukan kebijakan dan juga regulasi yang konsisten. Pemerintah perlu memastikan kebijakan yang mendukung investasi jangka panjang dan perkembangan industri. Investasi dalam pengembangan infrastruktur menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi produksi dan juga daya saing global. Fasilitas produksi yang baik, jaringan transportasi yang lancar, dan juga akses yang mudah terhadap sumber daya merupakan faktor yang penting. Upaya terus-menerus untuk diversifikasi ekonomi dan menjaga keberlanjutan sangat penting. Peningkatan nilai tambah harus diiringi dengan pemikiran jangka panjang untuk melibatkan sektor yang beragam dan juga menjaga lingkungan. Kalau menurut saya, hilirisasi dengan segala kompleksitasnya membawa tantangan dan juga peluang bagi Indonesia yang saat ini ingin mengembangkan sektor industri. Keberhasilannya bergantung pada keseimbangan antara investasi, inovasi, kebijakan yang mendukung, dan juga keterlibatan masyarakat. Indonesia dengan kekayaan sumber daya dan juga komitmen untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan dalam perjalanan hilirisasi mereka. Dengan melibatkan semua pemangku kepentingan dan juga memperhatikan pengalaman negara-negara lain, Indonesia dapat mengukir masa depan ekonomi yang lebih tangguh dan juga berdaya saing tinggi. Kalau menurut kamu bagaimana?